Halo semuanya, kembali lagi di Mumpuni Podcast Arunika. Kali ini kita bakalan cerita singkat tapi seru. Dan aku Aziz ditemani oleh Halo semua, aku Faith Katernada dari tim Mumpuni Kreatif. Nah, sebelum masuk ke topik nih, mau cerita sedikit tentang Find the Code itu apa sih? Jadi, untuk teman-teman yang nggak tahu, Find the Code itu adalah event konferensi untuk anak-anak muda. Jadi di sana mereka mengambil tema yaitu mental health dan mereka harus mencari clue atau solusi dari masalah tersebut. Wow, berarti mereka sudah melakukan konferensi anak muda ini dengan cara gimana? Jadinya mereka pertamanya akan diskusi dulu, lalu observasi dan sebagainya, dan di akhirnya itu mereka akan deklarasi. Kalau boleh tahu nih Kak, itu tuh kelas berapa aja sih? Ada kelas 4, 5, 6 untuk SD dan 7, 8 untuk SMP. Wow, ternyata 4, 5, 6 SD dan 8, 7 sudah merasakan konferensi anak muda. Padahal yang melakukan konferensi anak muda itu biasanya sudah kuliah ataupun SMA. Kalau boleh tahu nih Kak, job desk Kakak di event ini apa sih? Untuk job deskku sendiri, aku itu sebagai orang yang mendesain dan juga public relation. Jadi public relation tuh ngapain aja contohnya? Untuk public relation itu aku lebih fokus ke saling kontak bersama radio-radio atau media publikasi lainnya. Wow, ternyata anak SMP juga bisa merasakan itu podcast radio-radio seperti itu. Ya. Oh ya Kak, pada saat prakonferensi ini Kak, Kakak ngapain aja sih? Saat prakonferensi aku ngelakuin banyak sih. Cuman saat prakonferensi ini aku lebih ke job deskku sebagai yang desain seperti desain logo, poster dan lain sebagainya. Untuk public relation sih aku agak ribetnya itu saat hamil beberapa hari dan juga saat konferensi tersebut. Oh gitu. Berarti contohnya yang souvenir itu seperti yang di depan ini ya Kak? Iya benar sekali, itu untuk logo-logonya aku yang buat. Aduh, bagusan ya, aduh. Kelihatan keren sekali guys. Pernah nggak sih Kak momen pengen nyerah ataupun kendala sedikit pada saat melakukan event? Untuk momen yang aku ingin nyerah banget tuh pasti ada saat tugas-tugas menumpuk dan itu tinggal hamil berapa hari kan ya. Terus itu tuh yang paling bener-bener bikin membuat gue ingin menyerah itu saat aku bukan hanya menumpuk di project konferensi ini tapi di luar konferensi ini, dan itu membuatku pusing banget. Oh berarti ada yang di luar jam sekolah juga nih Kak? Ya. Nah itu kan banyak kendala tuh Kak, ada nggak sih mood booster yang paling berkesan untuk Kakak? Ada beberapa sih, seperti teman-teman, kakak Fasil, dan juga orang tua pastinya. Itu contohnya adalah sebuah temanku yang ada di divisi dokumentasi atau asisten leader. Kita sering banget ngobrol-ngobrol bareng. Terus ada juga kayaknya dari divisi visual designer ya, itu juga pernah banyak kali sih menyemangati aku saat aku hampir menyerah. Wow, ternyata banyak sekali yang menyemangati Kak Faith di rumah ataupun di sekolah. Momen yang paling berkesan selama proses ini apa Kak? Momen yang paling berkesan itu walaupun di eventnya itu ada, seperti saat aku mengumpulkan testimoni ke peserta-peserta. Cuman kalau yang benar-benar berkesan ya itu saat Hamin 1 malam aku dan teman dokumentasi yang di divisi dokumentasi ini sedang ngobrol bareng, dan ya gitulah, itu pokoknya seru banget. Oh ternyata momen berkesannya Kak Faith yaitu ngobrol bareng kepada teman-teman dan juga mendokumentasikan. Nah selama di perjalanan ini kan udah melakukan panjang ya Kak, ada nggak sih kesalahan atau kejadian yang tak terduga? Mungkin sih ini udah terduga ya, cuman ini kesalahan itu yang membuat teman-teman juga ikut bingung, karena aku kan pernah beberapa hari ya mungkin hampir seminggu itu nggak nggak berangkat.
Nah itu membuat aku bingung, cuman ya habis itu aku juga mengobservasi teman-temanku dan bisa catch up, bisa ikut lah. Berarti kakak ini selama nggak berangkat berarti ada ngerasa misal deg-degan ataupun apa nggak? Iya banget, itu aku ngerasa kayak ketinggalan banyak hal dalam prosesnya. Oh berarti kakak ini apa? Pernah ya. Apa nih? Aku pernah banyak hal sih. Pernah mengalami banyak hal yang tak terduga di luar sana, termasuk nggak berangkat sekolah ataupun apa. Oh iya kak, kan banyak proses yang dilalui nih Kak Fit. Ada nggak sih kesan-pesan untuk dari masalah itu tadi? Ada sih, ini emang hal yang paling aku ingat, yang aku sekarang tuh mengimplementasikan pas hari-hariku, yaitu walaupun kita merasa tertinggal, kita tuh harus benar-benar berusaha untuk berusaha untuk mengingat atau catching up ke prosesnya, agar bukan hanya kita doang yang kesulitan, karena itu kan juga mendampak ke teman-teman yang lain. Nah itu kan banyak kesan-pesan Kak, apakah boleh diterapkan oleh penonton yang di rumah? Boleh banget, berarti kalian yang ada di rumah, pokoknya kalau misal ngerasa ketinggalan dalam hal sesuatu, tanya aja, karena itu mungkin ngerasanya kayak masalah diri sendiri, itu kan pasti akan berdampak ke lingkungan kalian. Wow, ternyata banyak sekali cost dari Kak Fit yang terdalam. Dan ini sepertinya udah di ujung cerita kali ini. Kami pamit untuk di sesi Mumpuni Podcast kali ini. Aku Aziz dan ditemani oleh Kak Fit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.